Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang dan kakak-kakak semuanya yang berbahagia dimanapun berada. Di penghujung tahun 2021 ini, malam-malam izinkan saya, Munir Hadi, hadir untuk teman-teman semuanya. Tidak lama, kita ingin menyapa teman-teman semuanya di kebahagiaan pergantian tahun dari tahun 2021 ke tahun 2022 ya. Ingin sekali teman-teman ya, kita ingin nyapa-nyapa teman semuanya yang berbahagia. Saya ucapkan selamat ulang tahun, selamat tahun baru untuk Indonesia bagian timur ya. Untuk Indonesia bagian tengah sebentar lagi ya, sebentar lagi. Dan untuk teman-teman di luar negeri ya, baik yang di Asia Timur seperti di Taiwan, Hong Kong, China, terus di Macau, terus masuk di Asia Tenggara, di Singapura, Malaysia, Brunei, termasuk di Jazirah Arab sana yang banyak sekali mitra-mitra FKS, juga mitra-mitra NASA ya, di Saudi, terus di Oman, Qatar. Intinya kami ingin menyapa teman-teman semuanya selamat menyambut tahun baru. Tetapi di sini teman-teman saya ingin sedikit mengulas sedikit ya untuk teman-teman semuanya ya. Saya ingin memberikan sebuah materi ya, yang mungkin sebagai bahan refleksi. Kira-kira bagaimana kita tahun 2022 itu di tengah pandemi ini? Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang menyerah dengan keadaan, atau orang yang pesimis, atau orang-orang yang justru ya ingin memberikan yang terbaik di tahun 2022? Saya yakin di tahun 2021 kemarin teman-teman sudah memberikan energi yang terbaik, tidak menyerah dengan keadaan, dan terus buktinya sungguh luar biasa. Alhamdulillah kita di FKS juga banyak menyelenggarakan pendidikan-pendidikan yang tujuannya adalah bagaimana terus hadir di antara teman-teman semuanya dan terus membersamai teman-teman semuanya, terus melaju di tengah pandemi. Ditambah lagi program-program Diamond Network dengan auto suksesnya MSO, MSI, Master Seller ya, CMCK, Hipno, Master Seller. Ini sungguh nyata teman-teman. Intinya kami yang mungkin dibilang sebagai upline Anda, sebagai leader di Diamond Network, tidak akan pernah tinggal diam ya, tidak akan pernah ya duduk sebelum melihat Anda bahagia. Nah, malam ini saya ingin sedikit sambil menemani pergantian tahun baru di Indonesia bagian barat ya. Saya ingin teman-teman bisa merasakan apa sih, kenapa teman-teman harus lebih baik di tahun. Kenapa? Sebenarnya jujur aja, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi ya. Karena dalam ke, ke- keyakinan kita sudah juga harus mengimani, juga harus meyakini bahwa hari esok harus lebih baik daripada hari ini, dan hari kemarin harus lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Maka sini saya kembalikan bahwa sebenarnya Anda adalah sang juara. Maka ayo lupakan semua sedikit ya persoalan yang kemarin-kemarin, kita sedikit refleksi ini. Agar apa? Agar teman-teman di tahun 2022 kemarin, besok adalah siap menyongsong, siap menyambut suasana dengan energi yang baru, semangat baru untuk impian-impian teman-teman semuanya. Hmm. Selamat Selamat tahun baru Mbak Septi, Mbak Win, Mbak Herianti, Mbak Mawar ya. Ya, nggak apa-apa, ini memang kita tidak kita umumkan ya. Memang kita kelas ini memang spesial untuk teman-teman semuanya ya. Karena banyak juga pilihan teman-teman yang di luar sana yang merelakan begadang ya, untuk pergantian tahun dengan kembang apinya, dengan nonton, dengan sukacita, bekerja dan lain-lain.
Tetapi yakinlah teman-teman, ada sebagian di antara kita yang ingin justru di pergantian tahun ini adalah untuk bagian dari refleksi. Ya, betul ya. Saya yakin teman-teman adalah sang juara. Saya yakin betul ya. Dan itulah Anda. Dan di antara meskipun termasuk teman-teman yang nanti mau terulang di kelas ini. Ya, saya yakin adalah benar-benar sang juara. Kenapa? Karena sebenarnya Anda tuh benar-benar sang juara. Apalagi kemarin yang teman-teman alumni MSO, ya, alumni MSO ya, Anda sudah diberikan sebuah reprogramming ya, reprogramming baik di kelas ya, di kelas bagaimana bisa Anda memprogram kembali bahwa Anda benar-benar menjadikan seorang. Jujur aja, di antara teman-teman ada yang merasakan kok aku nggak naik-naik peringkat ya, kok aku bertahan di CM nggak naik-naik peringkat ya, kenapa juga aku nggak bisa aku udah diamond kok omsetnya nggak tembus-tembus ya 100.000 dari kemarin 20.000, turun lagi, naik turun lagi. Nah ini ya, alhamdulillah kita harus bersyukur dengan adanya penyelenggaraan kemarin di Master Seller ya, yang mungkin banyak orang yang katakan ilmu Master Seller katanya hanya untuk jualan. Tetapi sebenarnya teman-teman, di sana banyak ilmu-ilmu yang dibahas, tidak hanya jualan. Karena di Master Seller itu kita diajarkan bagaimana menguasai basic-basic ya, basic termasuk bisnis in network ini tidak putus yang namanya master. Kita jadi master bisnis ya. Master bisnis di sini apa? Kita memiliki kebiasaan, seorang master pasti memiliki positif kebiasaan yang profesional. Yaitu apa? Ya prospectingnya, perencanaannya, impiannya, targetnya, dia akan berukur dengan target, bukan berukur dengan berarti menjalani bisnis ini tidak hanya mengalir, tetapi dia ada progres. Apa yang saya kerjakan besok pagi, apa yang saya kerjakan minggu depan, saya follow up mitra siapa, saya harus prospecting kepada siapa, saya harus silaturahim kepada siapa. Nah ini kita bersyukur karena Anda dibuka kembali. Karena jujur aja banyak juga sudah leader yang sudah stokis terjebak ke dalam zona nyaman ya, dengan penghasilan 10 juta merasa sudah cukup. Padahal potensi di NASA itu luar biasa. Kemarin di KFU kita bahas. Ada potensi retailnya, massive income-nya, ya, terus stokisnya, ya, belum potensi sponsoran stokis, ya. Belum lagi nanti passive income-nya, otomatis passive income-nya bagus. Jika, nah ini teman-teman, maka kita harus patut bersyukur dengan adanya kelas kemarin kita diajarkan diulang lagi. Kita bisa mendengarkan, memberikan kesadaran bagaimana kita di reprogramming dari mindset kita, mindset ternyata mindset kita masih kecil, pola pikir kita, kebiasaan kita. Karena kadang di Master Seller itu teman-teman, kita jujur aja banyak juga yang tertampar ya, apa? Ternyata selama ini saya sudah merasa berbisnis NASA, ternyata kita hanya baru menjalani bisnis, belum membangun. Nah, kenapa? Progresnya apa? Dari satu ke satu ada perubahan ya, dari bulan ke bulan kita belum bisa memberikan. Kenapa? Kita belum memiliki perencanaan apa yang saya kerjakan, saya targetkan. Nah, kebiasaan yang positif, yang besar ini yang diajarkan Master Seller, kita bekerja dengan target ya. 1.000 poin itu ya bukan menjadi sebuah acuan, tetapi itu plafon. Kalau kita seorang pebisnis profesional, kita menginginkan bisnis NASA menjadi bagian dari kehidupan dan memberikan yang terbaik, kita harus bekerja dengan target, ya, dari target harian, ya, dari bahkan per jam, ya, untuk nanti mingguannya, bulanannya. Nah, sehingga apa? Kita diajarkan teman-teman itu memiliki penghasilan harian, memiliki penghasilan mingguan, penghasilan bulanan, penghasilan 3 bulan, 6 bulan, tahunan. Bahkan teman-teman nanti kan bisa menghasilkan uang segala macam. Nah, inilah yang kita ajarkan. Anda bisnis NASA ini di Master Seller ini, Anda kita rubah ya. Jadi Anda bisnis NASA, bisnis sampingan, bisnis paruh waktu. Anda diarahkan menjadi seorang bisnis yang benar-benar bisnis NASA ini bisnis pilihan, bisnis yang menjadikan tolak ukur seperti yang dikerjakan upline Anda, seperti termasuk saya, menjadi bisnis yang bisnis yang patut diperjuangkan, bisnis yang memang layak ya, memang layak untuk
jalani bisnis yang memang perlu ya ditekuni dengan profesional karena hasilnya memang nyata ya, bisa memberikan kebahagiaan orang tua, saudara, eh, anak istri, pasti masa depan itu otomatis. Nah, di sini teman-teman semuanya, ayo, makanya kita patut bersyukur dengan masa pandemi ini. Justru dengan pandemi ini, di balik musibah, kita harus positif thinking. Di balik musibah yang ada, kita harus positif. Pasti ada rencana Tuhan ya, rencana Tuhan yang terbaik untuk itu. Buktinya apa? Dengan adanya pandemi ini, justru seperti Diamond Network bisa memberikan pendidikan yang terprogram, terarah, bagaimana memberikan akselerasi percepatan, bisa merangkul. Dengan adanya pandemi ini, justru Diamond Network bisa bekerja, FKS juga bisa bekerja, sehingga apa? Bisa membersamai mitra-mitra Anda, tidak hanya terbatas di offline, online pun akhirnya. Kenapa? Dengan adanya ini, kita bisa berinovasi kreatif, bisa membersamai, merangkul mitra-mitra untuk maju. Nah, sekarang ayo coba rasakan dengan solusi menghadapi pandemi ini, bagaimana cara menghadapi pandemi ini bisa merubah sebuah solusi. Ya, coba rasakan ketika MSODNet ini Anda ikuti dan tim Anda. Coba Anda bandingkan dengan tidak ikut. Ya, pasti akan ada perubahan. Ya, karena salah satu yang saya dulu pernah tampilkan kemarin di master saya Kristalik itu, bagaimana di mitra-mitra baru itu bisa survival, bisa settle, bisa terus melaju karena dia meyakini bisnis ini layak diperjuangkan. Nah, ini menjadi dasar kenapa master share ini diadakan. Nah, maka apapun adanya, maka apapun alasannya, maka apapun nyatanya di kelas ini, Anda mendapatkan pencerahan, mendapatkan spirit survive, daya tahan baru, energi baru, dan terus tengah di pandemi ini. Bahkan Anda sudah bisa menemukan bahwa saya sang juara, saya bisa 1000 poin bisa. Nah, ternyata buktinya luar biasa. Mitra-mitra seperti teman-teman dari Mbak Rumi ya, Mbak Muryanti Kulon Progo ya. Luar biasa, yang masih muda, masih lulusan baru SMA bisa beli motor di masa pandemi. Yang kemarin tutup poin 50 poin aja, susahnya minta ampun. Alhamdulillah. Nah, ini jaga ini, jika terus digali teman-teman, pasti dia akan memiliki habit, kebiasaan yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga tutup poin akhirnya yang diajarkan masa seller itu ya, kebiasaan awalnya mulai dari terpaksa, dipaksa menjadi tindakan ya, tindakan akan dilakukan menjadi sebuah tindakan menjadi harus dilakukan, setelah dilakukan menjadi kebiasaan menjadi habit. Nah, ini yang dulu biasanya tutup poin, pada ayo tepuk tangan, tepuk jidat semuanya. Banyak yang numpuk poin. Ayo 3 bulan melalui laporan, 4 bulan melalui laporan ya. Alhamdulillah dengan master seller, dengan ini yang mulai dipaksa laporan mingguan ya, mulai dengan rutinitas laporan ke upline, progresnya kita berlatih dengan progres ya. Sekarang teman-teman ya, yang dulu kemarin saya bilang tadi tutup poin 100 saja, lo ya rasanya aku kayak mau ke Papua ya. Alhamdulillah sekarang seminggu sudah dapat 30, sudah dibuat 100, ada yang dapat 300. Nah, ini luar biasa. Bahkan yang kemarin kita ketemu di TOT di Joglo itu, Pak, alhamdulillah sekarang tutup poin itu bukan hal yang menakutkan lagi. Nah, ini luar biasa teman-teman. Ya, ini teman-teman. Ya, ini berkahnya ini. Sehingga apa? Kalau ini dijalankan terus teman-teman, kebiasaan tutup poin, karena itu sudah jadi pin kita untuk mendapatkan passive income. Dan efeknya apa? Ketika kita memberikan plafon tinggi, hasil cuannya seperti tadi malam di Dunia TV itu, Mbak Imtikanah satu hari bisa mendapatkan 1,5 juta. Ini luar biasa. Mitra-mitra baru, wah ini bikin loyal, bahkan kita minta untuk mundur, nggak usah ngejain usaha, makan nggak mau. Kenapa? Ini jika ini terjadi, Anda punya semacam kayak mitra, seperti kalau dibilang Pak Adi itu Potetex stable customer, tidak hanya konsumen tetapi juga mitra-mitra kita.
Bayangkan itu, Anda punya 100 saja yang luar biasa, ya. Mereka memiliki plafon besar, target 1000. Akhirnya apa? 100 dapat, 200 poin dapat, 300 poin dapat. Nah ini, bayangkan ini energi yang sangat luar biasa, daya tahan spirit yang luar biasa. Nah ini, ya salam untuk Mbak Nia yang di Arab Saudi, ya, Mbak Umi dari kini yang di Taiwan, ya, Pak Heri baru bakar-bakar jagung apa nih Pak Heri ini? Eh, Pak Hendri gimana? Luar biasa Pak Hendri ini. Eh, nah kita lanjut ya. Jadi apapun adanya, apapun alasannya, apapun nyatanya di kelas ini, jujur ya, support tim di masa pandemi luar biasa sekali dibutuhkan bagi kita, termasuk solusi. Tidak hanya motivasi, tetapi di masa-masa yang sulit ini, peran upline, peran seorang leader sangat-sangat didambakan mitra-mitra bagaimana memberikan solusi di tengah pandemi ini agar terus melaju. Nah, jadi kalau kita rasakan pasti Anda seperti Anda terlahirkan kembali, ya. Lahir ini bukan berarti Anda langsung dari lahir ibu, tetapi lahir kesadaran bahwa impianku masih bisa dikejar. Impian nyasa itu patut diperjuangkan. Bahwa bisnis NASA ini bukan bisnis sampingan, tetapi bisnis yang layak diperjuangkan. Sukses di bisnis NASA makin jelas tergambarkan dengan jelas, yakin bisa diraih dengan nyata menjawab kebutuhan dan impian. Kenapa? Semua diajarkan dari kerangka-kerangkanya, teorinya, bahkan bagaimana Anda yang memiliki mental block besar, Anda diajarkan bagaimana ATBS-nya, berani berpikir 100 juta itu. Ya sama dengan plafon 100 juta itu ke plafon, teman-teman. Ya, ketika Anda memikirkan besar, saya yakin penghasilan 20 juta, 30 juta, 50 juta, 80 dapat, ya. Begitu juga dengan 1000 poin. 1000 poin kalau Anda tanyakan seperti Anda targetkan Jakarta, pasti Pokerto kena. Kayak Kendal juga kena, Cirebon kena, Tegal kena, ya, Indramayu kena, Purwakarta kena, Bekasi kena, ya, Cikarang kena, akhirnya sampai Jakarta. Itulah gini ya. Maka jujur aja, ketika saya mengawal sampai tiap minggu ngawal live di Net TV itu, saya adanya cuma terharu dan tersenyum, bahkan menangis bahagia. Meskipun itu kadang bukan downline saya, tetapi itu kebahagiaan. Ya, kebahagiaan bisa membersamai. Nah, disinilah teman-teman, ya, sukses di bisnis NASA makin tergambarkan. Yang kemarin loyo, yang kemarin ini nyata sekali. Nah, maka inilah alasan, saya yakin juga alasan teman-teman, ya, kenapa saya dulu memaksa mengadakan master seller, ya, FKS, ya, master seller online FKS, karena ini teman-teman. Karena kami yang duduk sebagai tim admin, yang duduk sebagai dibilang pengurus di FKS, pengen teman-teman itu terlahir kembali menjadi seorang juara, kembali keyakinan, yaitu bisa mewujudkan impian lewat bisnis NASA. Pandemi bukan hambatan, pandemi bukan sebuah yang memomokkan Anda itu terus ngelukru, duduk diam, tidak berkarir, tidak mencapai tujuannya. Tapi justru pandemi luar biasa dalamnya. Apalagi alhamdulillah di produk-produk NASA sungguh-sungguh luar biasa. Produknya sangat-sangat marketable untuk bisa kita dorong di masa pandemi ini. Maka keinginan kami bisa menyelenggarakan di bulan Juni, ya, Juni gitu. Ya, Juni menyelenggarakan MSO FKS itu sungguh-sungguh luar biasa. Kenapa? Kita menginginkan, kenapa? Dampak ikut master secara offline, teman-teman yang biasa bisa keluar menjadi luar biasa. Maka ini jangan sampai mitra-mitra FKS yang ribuan, bahkan puluhan ribu di mana-mana tersebar ini, agar bisa merasakan yang sama. Akhirnya kita kumpul dengan teman-teman leader, ya, teman-teman leader, kita sharing bagaimana kita adakan. Oke, akhirnya dengan biaya murah teman-teman bisa mengikuti, alhamdulillah.
sungguh nyata. Dan karena dampak positifnya kita sampaikan ke Diamond Network itu diakuisisi sehingga efek luar biasa. Omset kembali ke omset mendekati normal yang kemarin hampir mendekati 40% PIB nasional. Sungguh luar masya Allah. Ini semua karena satu tujuan, bagaimana kita rasa sayang kepada mitra-mitra semuanya. Karena kita ingin teman-teman adalah kembali ke tracknya. Anda yang pengen kemarin stokis segera tercapai menjadi stokis. Kemarin yang pengen segera diamond tercapai jadi diamond. Pengen jadi crown diamond tercapai. Pengen punya penghasilan 30 juta, 40 juta, 100 juta, 2 juta. Tercapai. Yang pengen bayar utang lunas, pengen semuanya, yang pengen segera pulang balik Indonesia, memiliki karir bisnis di Indonesia, tidak perlu keluar negeri lagi, ini akan tercapai. Nah, kenapa teman-teman kembali ke sang juara? Ini kita kembalikan teman-teman kepada sebuah ilustrasi dan menjadi kodratullah bahwa kita lahir ini adalah hasil dari sang juara, hasil pertarungan jutaan sel sperma yang membuai sel telur ibu kita, dan lahirlah kita. Hanya satu sel telur yang berhasil dan jadi juara, itulah kita. Tapi kenapa sekarang kita banyak mengeluh, kita banyak pasrah, kita banyak mensia-siakan waktu? Karena semua itu karena lingkungan, karena pergaulan, karena kondisi-kondisi yang teman-teman tidak berada pada posisinya. Maka di refleksi malam ini saya ingin kembali lagi, ya, saya sebagai upline tidak akan pernah bosan. Sekali lagi ya, kami tidak akan pernah bosan ya, kami tidak akan pernah bosan ya, sampai teman-teman itu bisa ya mendapatkan apa yang teman-teman ya. Kami seperti saya, Pak Iwan, Pak Nur, Pak Zainal Effendi ya, yang dulu di pengurus, Pak Wanto, Mas Fajar, Pak Indoko Nur Cahyo, tidak akan pernah diam ya. Sampai teman-teman itu memberikan kabar kita, Pak, alhamdulillah Pak, saya sudah beli rumah, Pak, saya sudah umroh, Pak, saya sudah melunasi hutang, Pak. Ini sungguh kebahagiaan. Karena kita ingin teman-teman kembali ke sana. Biarkan keadaan berlalu, tetapi semangat juang, kebersamaan, kolaborasi, sinergitas di FKS ini sungguh nyata, itu berkah. Dalam kolaborasi, kita bersinergi, memberikan yang terbaik. Kalau Anda belum yakin bahwa ada sang juara, mari kita saksikan video ini teman-teman semuanya. Untuk bisa bertemu sel telur tanpa diduga, sperma harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Untuk pria sehat, 300 juta sperma keluar ketika mereka ejakulasi. Sperma harus bersaing dengan 300 juta sperma agar menjadi yang tercepat dan kuat pemenang akhir. Beberapa dari mereka sudah dikalahkan. Dua berkepala, tidak ada inti atau tidak sperma yang sehat. Mereka harus berkorban untuk sperma, pahlawan terakhir. Sperma terdiri dari kepala yang mengandung materi genetik, tubuh perantara, dan ekor panjang. Bahan bakar energi berupa mitokondria di belakang kepala merupakan sumber momentum. Ekor sperma perlu bergerak sekitar 1000 kali untuk bergerak maju sejauh 1 cm. Jarak ke telur 18 cm, seperti pria 170 cm berenang pada jarak 5 km. Sekarang sperma harus mengatasi tantangan sulit sekali. Serviks terbuka ketika beberapa hari sebelum dan sesudah ovulasi. Ketika sperma melewati serviks selama ini, mereka mendapat kesempatan untuk misi mereka. Serviks penuh dengan lendir dapat melewati jika mereka menggunakan ekor dengan sangat cepat. Bukan berarti sperma yang kuat dikeluarkan dari tubuh. Sel darah putih sekarang keluar. Ia adalah musuh yang kuat. Mereka mendeteksi penyusup dan menelan sperma oleh aktivasi sistem kekebalan. Sebagian besar sperma terbunuh saat menuju tonjolan tuba falopi, kiri atau kanan. Pilihan instan menentukan nasib sperma.
ini adalah tuba falopi yang sebenarnya. Sel telur hanya menunggu sperma di satu tuba falopi. Jadi, sperma menuju tuba falopi tanpa sel telur. Sayangnya, tidak bisa bertemu sel telur. Anda tidak bisa lega bahkan jika Anda tiba di tuba falopi dengan sel telur. Silia tuba falopi yang padat menghalangi sperma yang bergerak. Terlalu sulit untuk berlari 18 cm. Wah, akhirnya telur sudah muncul. Hanya 500 dari 300 juta sperma yang bertahan hidup dan mengelilingi sel telur. Sperma berenang mengelilingi sel telur yang besar dan berusaha untuk masuk ke dalam sel telur. Telur berguling diam dari kiri ke kanan karena energi sperma sangat kuat. Satu sperma akhirnya berhasil. Pahlawan kita hanya satu sperma yang memutar ekornya seperti bor untuk mendorong kepala ke Yona Pellucida sel telur. Akhirnya sperma di selaput sel telur menjadi pemenang terakhir. Dan pada saat itu, sel telur benar-benar tersumbat akses sperma lain dengan memadatkan Yona Pellucida. Saat sperma yang sebenarnya bertemu dengan sel telur, inti sperma dan sel telur berfungsi seperti magnet. Pada saat ini, embrio manusia baru dengan informasi genetik yang unik dibuat, pembuahan sperma dan sel telur. Bagaimana teman-teman? Proses perjuangan Anda menjadi juara. Dan itu sebenarnya sudah ada dalam Anda tuh bisa kaya. Anda bisa jadi miliarder. Dan itu bukan kebetulan, bukan bejo. Sukses itu diciptakan. Sukses itu direncanakan. Sukses itu perlu perjuangan seperti sperma itu sehingga menjadi Munir, menjadi Kiano, menjadi Nur Haryono, menjadi Zainal Effendi, Wanto, Wakarti, Heri, Ismawati, semuanya. Nah ini teman-teman, video ini kita tampilkan ingin menggugah di malam refleksi tahun ini agar teman-teman nanti di tahun 2002 makin yakin. Ayo tengok di tahun 2021 kemarin, apakah saya jujur aja sebagai Anda sebagai upline, mungkin sebagai stokis, sebagai mitra, sudahkah memberikan yang terbaik? Nggak usah kepada mitra dulu, pada diri sendiri dulu. Impian Anda kira-kira sudah merasa cukup dengan saat ini atau sebenarnya masih jauh yang Anda ingin capai? Nah ini teman-teman, malam ini saya menghadir di luar rencana, ingin sekali-kali mencentil teman-teman, mengingatkan, ini bentuk sayang ya. Karena peran upline, peran seorang yang ini ayah, orang tua, ingin mengingatkan bahwa Anda itu bisa, Anda itu sudah diamond, Anda itu mungkin sekarang sudah mendapatkan 50 juta, 100, 220 juta. Sebenarnya teman-teman masih bisa mendapatkan seperti yang dicapai top leader kita. 200 juta, 300, bahkan miliarder. Ini, Anda yang kemarin merasa down, merasa kesulitan. Ayo, di tahun 2021 kemarin kami ada untuk Anda. FKS Diamond Network ada untuk Anda. Ya, konsultasilah itu aja. Jika Anda merasa down, merasa bingung, jangan jaim, telepon, WA. Upline itu bukan, apalagi upline core, bukan orang-orang yang egois, bukan orang-orang yang sok merasa dipuja-puja, enggak. Justru kehadiran Anda, keluh kesah Anda, keluh kesah dari arti yang positif. Aku pengen maju, bukan karena aku di masalah ini. Tapi bagaimana kondisi ini? Pasti dia akan datang memberikan solusi. Datang memberikan sebuah energi baru.
Dan yakinlah teman-teman ya, Upland insya Allah dengan pengalaman di lapangan pasti banyak segudang apa itu solusi. Si A begini, si B begini, ya, karena dia berpengalaman. Si A dengan pendekatan B, ini si C dengan pendekatan E. Nah ini, kenapa dia tahu apa dilakukan. Nah inilah salah satu refleksi Anda, ayo Anda kembali sang juara, Upland Anda selalu ada untuk Anda. Jangan jaim, jangan merasa ini. Karena apa? Upland Anda sungguh-sungguh pengen sekali Anda sukses di bisnis ini. Maka jujur aja teman-teman, masih sangsingkah Anda kalau Anda itu lahir dari bibit sang juara, bukan sperma yang loyo, bukan sperma yang ngot-ngotan, ya, tapi dia adalah petarung yang never give up sampai titik darah. Aku layak dan aku pantas menjadi juara dan lahir di bumi. Itulah Anda. Maka dengan support yang ada, Diamond Network ya sebagai lembaga support pendidikan yang nyata ya, dan perusahaan disuplai dengan produk-produk yang luar biasa, manajemennya, semua TS-nya ya, dan support grup FKS, support jalur sponsorisasi. Kira-kira Anda yakinkah atau merasa ragu bahwa Anda adalah sang juara? Ayo, maka satu kata untuk teman-teman, mental kaya, berpikir besar, berjiwa besar, keyakinan, impian. Itu adalah sudah ada di diri Anda. Terkadang memang harus diingatkan, terkadang harus dibangunkan. Nah, malam ini saya hadir untuk itu teman-teman. Anda itu adalah sebenarnya sang juara yang memiliki mental kaya, pola pikir besar, berjiwa besar, punya keyakinan sukses. Karena semua pada saat nggak mungkin semuanya. Ya, kalau ada pilihan antara hidup miskin, semua pasti nggak akan pingin hidup miskin. Saya yakin, pasti di antara teman-teman yang mungkin yang sekarang merantau, pasti pingin hidup bahagia bersama keluarga di rumah, dengan anak, istri, suami, dengan keluarga. Mungkin Anda sekarang mungkin harus merantau, ya, kerjaannya, ya, dengan melihat-lihat apa Anda yang bisa me time, ya, bisa memberikan keluasan waktu untuk freedom. Ini pasti. Maka ayo bersyukurlah. Ada orang-orang yang peduli dan itulah Upland jalur sponsorisasi Anda. Orang-orang yang ini. Nah, teman-teman, ketika Anda kemarin mengikuti pelatihan-pelatihan seperti MSO dan pelatihan yang lain, masuk pelatihan-pelatihan yang support yang diselenggarakan FKS, ada 3 kategori orang mitra ya, yang itu menjadikan kenapa dia kok sampai tahun 2022 ini belum target stokis saja, belum target Diamond, belum target 100.000 poin, belum ya. Kenapa? Apalagi di tengah pandemi ini, karena hampir sebagian besar masih banyak hanya melakukan sebagai kolektor ilmu sertifikat. Saya ikut, prakteknya masih di bawah standar. Ada yang bimbang. Banyak sekali yang bimbang, teman-teman. Nunggu, nunggu KD fokus offline dilaksanakan. Yang ketiga, dia dapat ilmu langsung praktekin. Dapat ilmu di home sharing, kerjain. Justru kelebihannya kita belajar bisa dari rumah, kita bersama keluarga dan bisa praktekkan. Pak, apakah saya offline? Enggak, Anda bisanya online kerjakan. Yang penting Anda praktekin semuanya. Karena offline online itu sebenarnya tidak terpisahkan, teman-teman. Anda bisa lakukan, Anda bisanya YouTube, mainkan YouTube. Yang penting Anda bisa berkarya, bisa memberikan sesuatu yang positif untuk hasil Anda, bisnis Anda ini. Nah, yuk. Sekarang dari
itu yang Anda mungkin ngot-ngotan, belajar, tapi belum ada perkembangan. Ayo, sekarang Anda termasuk yang mana? Silahkan tanya. Ya, yuk, dari 3 kategori itu. Saya ikut pelatihan itu karena terpaksa, atau karena memang ya ikut-ikutan aja, atau memang saya pengen butuh ilmu untuk saya survive, saya untuk bisa mewujudkan impian. Nah, nah, dan saya yakin teman-teman, di antara yang hadir termasuk di kelas ini, ya, saya yakin pasti Anda yang belum stokis, saya pasti pengen banget stokis, ya. Yang sudah stokis pengen segera diamond, ya. Yang sudah diamond pasti ingin segera crown diamond. Betul begitu guys? Saya yakin. Nah, yang sudah stokis, saya pasti pengen segera kualifikasi. Kualifikasi ini pertumbuhannya, mitranya, omset stokisnya, retailnya, pasifnya, aktifnya, lu ini peternak, pertumbuhan stokis di bawahnya, pasti pengen begitu. Nah, jika betul begitu teman-teman, ini sungguh Anda berarti berani jujur. Ya, ya. Dan kalau Anda memang betul, coba katakan, itu saya Pak. Saya pengen tahun 2022, saya pengen stokis, saya pengen diamond, saya pengen crown diamond, saya pengen omset saya 1 juta poin, saya pengen punya tim seperti FKS yang ratusan stokis di bawahnya dengan omset dan solid. Nah ini, coba katakan. Mimpi gratis, tetapi belum tentu semua orang berani melakukan. Ya, karena apa? Di antara orang yang berani bermimpi, Anda telah 5% kategori 5% orang-orang yang sukses. Terkadang mimpi aja gratis, itu belum tentu semua orang. Itu omongan Munir, itu omongan apa itu. Tetapi teman-teman, berani mengucapkan, berani memikirkan, berani membayangkan, itu sudah 50% Anda tuh sukses. Tinggal 50%-nya Anda jemput. Nah, inilah sungguh luar biasa teman-teman semuanya. Yang jelas malam ini saya tidak ingin banyak ngobrol teman. Tapi kenapa ya? Di antara sekian banyak mitra-mitra FKS yang melaju makin melaju, tetapi yang ngerem makin ngerem, yang bingung makin bingung. Karena jujur aja, masih banyak orang yang gagal sampai finish. Jawabannya kenapa? Karena dia gagal memahami impiannya. Ya, bagaimana dia harus mewujudkan impiannya. Terjebak dalam rutinitas, ya, seakan-akan sudah bisnis ini sudah mengerjakan bisnis, tetapi sebenarnya dia hanya menjalani, belum membangun. Ya. Kenapa? Karena banyak orang yang gagal paham antara impian dan membedakan antara impian dan keinginan. Ya. Apa itu yang membedakan antara impian dan keinginan? Karena kalau impian itu teman-teman, itu sesuatu yang harus dikerjakan dan harus dicapai. Berjuang mati-matian seperti Anda mungkin yang sedang bekerja. Anda harus berangkat ke kantor jam 8 harus, jangan sampai telat. Karena telat dipotongkannya. Kalau Anda masih kerja di buruh, ya contoh ada di TKW harus ini nggak bisa pulang sesaat tiap saat. Dan harus dikerjakan. Itulah impian. Sama dengan itu. Jadi kalau keinginan, saya punya impian 10 juta. Tapi kalau nggak tercapai ya nggak apa-apa. Itu keinginan, ya. Kalau impian lagi teman-teman, kalau dia akan melakukan sesuatu yang mati-matian, dia pasti akan ada. Kalau saya tercapai akan bikin reward. Ada reward, ada punishment. Ya, kalau keinginan ya sudah ya nggak apa-apa. Nah, ini kadang-kala yang membedakan antara gagal paham di sini. Antara orang yang punya progres, punya plafon target. Nah, di sini teman-teman, kelemahan kita banyak di sini. Kenapa teman-teman itu tahun ini bisa beli ini, omsetnya gini, pertumbuhan ini nih. Kenapa? Dia bisa membedakan antara keinginan dan impian. Sehingga dia
Kalau orang punya impian, teman-teman, ya, di dalam bisnis, termasuk di bisnis, dia pasti kategori membangun. Nah, tapi kalau keinginan hanya menjalani, yang penting melaku, sepenting satu tuh poin, yang penting gini cukup. Nah ini, padahal kalau lihat teman-teman bisa jujur, lihat crossline Anda, mereka melaju. Yang stokisnya ada seperti Mbak Emi bisa tembus 4.000, ya kemarin 2.000, bahkan kemarin ke granul POC NASA. POC NASA itu kemarin 5.000 piece ya kemarin ya. POC harmonic ton itu 5.000 kalikan 3 udah berapa itu keuntungannya ya. Belum kemarin di MSO 1 ada 2 kemarin tuh kurang lebih hampir 4.000 NSTM. Nah, di balik musibah gempa Mamuju ada sesuatu. Yakin Allah akan mengangkat derajat kita kalau kita tetap positif sama Tuhan dan bersyukur dan terus melaju. Nah, impian di sini teman-teman adalah sesuatu yang harus tercapai. Wah, kita harus pasti memiliki daya, harus bagaimana mengupayakan kita disiplin mengerjakan dan kita siap belajar kepada siapa-siapa dan kita siap auto action, tidak pernah menunda, berani menantang diri, ya, berani target, bekerja di atas rata-rata, punya jadwal kerja. Ini orang-orang yang punya impian. Kira-kira teman-teman sudah punya itu belum? Disiplin, dia akan melakukan daya upapan apa harus terjadi seperti Anda dulu waktu pacaran. Ayo, bagaimana pacarku jangan sampai kerebut orang lain. Wah, itu upaya. Wah, ke salon kayak yang cowok harus ini segala macam. Bagaimana? Nah, ini auto belajar, tidak pernah mengelah, auto action, hujan pun dilalui. Siang malam ya. Nah, kalau teman-teman lihat kemarin saya nggak bisa cerita saya, tapi dilihat nanti tak share ulang itu ya, besok pagi ya tak share ulang itu video saya itu. Saya dulu melakukan masuk bagaimana saya bisa begini, bukan seperti saya juga Pak Iwan sering ngobrol di A3 sama di dulu di A5 nomor 11 itu di rumah lama ya. Saya sering ngobrol di jam segini Mas Iwan datang ke rumah ngobrol kita sampai pagi diskusi sering kadang ngobrolnya nggak banyak teman cuma diskusi A B C C kita sambil berafirmasi membayangkan mensyukuri ya. Tetapi setelah itu kita harus kerjakan berani menantang diri 1.000 poin saya targetkan ya, berani target ya bekerja di rata kalau teman-teman demo ya prospecting ya. Nah, prospecting kan cuma nemui ya berkenalan prospecting aja satu orang seminggu satu. Ya gimana Anda mau sukses? Tantang diri Anda latihan. Ya, masuk ketemu orang 10 sehari 10 orang nggak berani. Kenalan, ya. Ya, punya jadwal. Nah, ini ya. Ini kalau teman-teman punya parameter ini harus tercapai daya upaya, disiplin, auto belajar, auto action, berani menantang diri, target, belajar punya jadwal. Pak yakin. Pasti teman-teman akan seperti leader-leader Anda. Karena Anda memahami bagaimana masa depan Anda. Ingat waktu tidak bisa mundur. Nggak tercapai, upaya biasa saja, asal jalan, kadang belajar, kadang action. Aduh Pak, 1.000 poin abot Pak. Akhirnya apa? Numpuk poin. 2 bulan baru laporin. 100 poin aja, wah nunggu 3 bulan. Nggak berani target Pak. Wah, Pak besok demo nggak berani, saya takut ngomong ke orang. Kerja asal jalan, apalagi punya jadwal. Ya, orang punya impian pasti dia punya impian. Besok pagi saya ketemu siapa orang. Ya, bukan baru pagi baru tentukan. Enggak, seorang yang punya impian, punya target, dia malam sebelum tidur pasti akan membuka buku kerjanya, catat daftarnya saya kerjakan. Saya nemui Heri, saya menemui Hendri, saya menemui Rini, saya menemui Munir, saya menemui Ismawati. Nah itu. Kalau jauh, iya. Ini kecerdasan teman-teman. Zaman sekarang, kalaupun jauh, ya WA-an, teleponan. Gimana Mbak? Prospecting itu silaturahim, nambah kenalan. Yang teman-teman SMP, teman ini, dicapa lagi, bangun keakraban. Yang memungkinkan, kalau nanti memungkinkan, ya bisa lagi bisa untuk selling, bisa untuk recruiting. Nah, selanjutnya follow up. Nah ini teman-teman. Oke,
Maka malam ini sekali lagi, makanya teman-teman yang banyak gagal paham lagi, orang orang punya impian pasti dia adalah membangun bisnis, tidak sekedar menjalani. Karena orang menjalani asal kena, asal dapat, asal tahu bejo. Kenapa? Dia nggak punya target. Kapan? Kita ya, Mbak, kapan stokis? Tahun depan. Tahun depannya kapan? Ih, begitu ada ngomong Desember, iya iya ke Desember. Asal ikut ngomong, temannya ngomong. Tapi ke orang-orang yang punya impian, dia pasti punya visi target, bisa membangun bisnisnya karena dia bekerja dengan produktivitas. Saya keluar rumah pulang harus bawa uang. Saya pulang harus bawa kenalan prospek. Saya ke sini harus bawa ini. Ah, itu membangun bisnis. Ya bekerja produktivitas. Saya target 1000 poin, kan dengan 1000 poin saya minimal punya nanti akan punya uang 3 juta. Pak Ali pun dulu ngajari saya begitu. Ya, di Master Sales Kristal X ya. Di rumahnya beliau di Wioro dulu. Fokus untuk mitra baru Anda sebelum stokis, ayo fokus waktu itu. Fokus 10 juta retail ya, fokus retail. Kemarin tak saja fokus retail. Kenapa? Dengan Anda punya pendapatan 10 juta, Anda bisa membiayai bisnis Anda, bisa membiayai keluarga Anda, bisa untuk pendidikan, performance, beli HP segala macam, bla bla bla. Sehingga apa? Merekrut itu gampang. Nah, Alhamdulillah dengan fokus itu saya waktu itu saya kan kurang lebih 100 kristal IKEA. 10 juta itu ya 10. Alhamdulillah bisa beli motor, bisa beli bayar utang segala macam. Awal aja kok nggak ada yang takut, kan cuma di kita sendiri kemauan, mau sukses nggak, mau masa depan bahagia nggak. Ketika teman-teman masih memiliki masalah dengan aku, waduh, bagaimana ya aku kok gini gini gini. Lihat orang ini, anak istri Anda, suami Anda, orang tua Anda, masa depan Anda, kira-kira pilih mana teman-teman. Sekarang tak tanya aja sekarang. Anda menyekolahkan anak Anda di sekolah negeri, kita bukan menyampingkan sekolah negeri, enggak. Ya, dengan sekolah yang favorit. Yayasan-yayasan swasta yang favorit, yang pendidikannya sudah terjamin, bahkan proteknya luar biasa. Kira-kira tuh saya yakin teman-teman, kalau contoh gini, kalau di Jogja itu ada Al Azhar, ada Bias, ada Teladan, anak saya Teladan, kayak Mas Iwan itu di Bias sama di Al Azhar, ada di sana di Sultoni, banyak itu. Apa di? Saya yakin outputnya beda teman-teman. Saya nggak pengen ya sekolah desak-desaan, panas-panasan. Nah ini termasuk juga ini. Apakah nggak selama teman-teman nggak pengen? Kira-kira ke depan lagi, 1 tahun lagi, Lebaran masih harus bingung dengan kereta api, harus dengan boncengan motor sematik. Nggak pengen nggak dengan Anda naik mobil yang enak, rumah yang harus rela dengan kontrak sana ngontrak sini. Nah ini teman-teman, ini pilihan ya. Maka terus saya lakukan adalah ketika saya nggak punya semangat ini untuk saya prospek, saya untuk selling, saya untuk rekrut, bagaimana ya? Saya nggak peduli atau ngomong siapa, apapun mereka bilang. Yang ku tahu adalah anak istri orang tuaku harus bahagia, ya. Istriku tuh harus bisa bahagia, nggak perlu kerja lagi. Cukup istri saya sekarang di pengelola stokis. Itu target saya. Nah, ayo. Makanya teman-teman, saya sering lakukan bagaimana saya kalau menciptakan, bagaimana saya bisa memiliki karakter membangun, dan pagi hari itu, malam hari sebelum tidur saya kerjakan itu. Saya tulis. Saya tulis nih, saya ketemu Harry, saya ketemu ini, saya lakukan ini. Di sana apa? Ngobrol dulu, lakukan silaturahim. Sehingga apa? Produktivitas, sehingga tidak ada hari tanpa prospecting, sehingga satu waktu nanti bisa follow up ya, untuk selling, untuk recruiting. Nah, jadi kalau saya tidak, kenapa saya tidak, karena saya nggak mau nyesel ya, sedihnya 7 turunan, maka saya harus mati-matian action.
maka saya ada pasang sebelum usia saya menginjak 45 waktu itu ya, saya harus sudah selesai. Masih karena saya startnya di tahun 2011 itu start mulai action ya. Dan mulai sistem bisnis saya kerjakan mulai 2016 ya. Makanya yang ini teman-teman. Jadi ayo jangan sampai gagal paham orang yang seakan-akan Anda menjalani bisnis NASA, mengerjakan bisnis, tetapi sebenarnya menjalani, bukan membangun. Makanya pertumbuhan stokisnya, pertumbuhan leadernya dari tahun ke tahun omsetnya gitu-gitu aja. Dari target stokis belum tercapai, target demand nggak capai-capai. Kenapa Anda nggak fokus? Fokus di sini teman-teman, itu tidak harus 24 jam. Anda bikin jadwal harian, tentukan jam berapa Anda lakukan online, sapa-sapa, bikin ini. Offline, saya dulu gitu. Offline Anda tak gabungkan. Online ya Facebook aja sapa, gini bikin keakraban. Lama-lama jadi baik hubungan, tawari produk, banyak yang closing juga. Nah gitu. Nah itu nanti kita bahas di bootcamp ya. Nah itulah semua teman-teman. Kita sendirilah penyebabnya, bukan orang lain. Semua itu karena kebiasaan kita. Nanti orang yang sukses dan orang gagal itu adalah pilihan kita ya. Jadi kita kalau kita ingin memiliki kebiasaan sukses, maka rubahlah kebiasaanmu ya. Yaitu apa? Kebiasaan orang sukses itu teman-teman, yaitu setiap hari membaca. Membaca. Kalau sekarang membaca, ya sekarang ikuti kelas lah, putar ulang. Orang yang sukses itu orang yang suka menghargai ya, orang yang siap perubahan, dapat masukan, dapat kritikan ya, dapat Pak Mas, home sharing besok ditambah gini ya, contoh coba Anda sebagai apa stokis dibilang gini, Mas besok materinya dikasih ini aja untuk percepatan karena jenengan kayaknya pertumbuhan jaringannya kurang ya, sharingnya udah bagus ya, ini kan ditambahin materi TOT untuk recruiting ya, enggak apa, saya gini aja, saya online aja. Nah ini yang kadang harus dicermati teman-teman ya. Orang yang suka memaafkan, sering diskusi ya. Jadi kalau ketemu upline itu nggak perlu diminta, konsultasi mingguan, lakukan. Pasti akan dapat sesuatu yang lebih baik. Dia memiliki semangat terus belajar dan memiliki tanggung jawab. Tahu terima kasih dan fokus pada tujuan. Inilah kebiasaan orang sukses. Jika teman-teman silahkan Anda amati orang sukses. Orang-orang yang sukses itu dia pasti punya fokus pada tujuan, tahu terima kasih. Sekecil apapun dia pasti banyak yang rendah hati orang sukses itu. Bukan yang sombong. Karena apa? Dia tahu menghargai proses. Bahkan mitra-mitra yang baru, dia pasti jauh lebih menghargai. Dia tanggung jawab, ya. Oke, jika kesuksesan datang, jika sukses itu tidak datang sekaligus, juga tidak datang secara mendadak, melainkan dibangun dari hal-hal yang simpel, dari hal-hal yang kecil, yang sederhana, dan terus-menerus dilakukan setiap hari. Kesuksesan itu adalah harus diperjuangkan setiap hari. Hal yang penting perlu diingat ada teman, kemauan, ya, kemauan untuk apa? Berubah, untuk sukses dan makmur. Nah, selanjutnya apa? Setelah mereka berani memperjuangkan, mereka ya bukan karena pandai, bukan karena pendidikan tinggi, bukan karena modal kaya, tetapi karena dia memiliki ketekunan, konsisten, istiqomah, ya, sehingga dan dia memiliki gabungan positif, ya, sehingga dia kebiasaan positif. Oke, sukses dibangun dari hal sederhana yang disiplin dan oke teman-teman. Nah ya, jika Anda ingin menjadi sang juara, maka Anda suka tidak suka harus wajib berani melakukan. Menjadi seorang juara tadi harus berani ya memiliki kebiasaan orang sukses. 1, sang juara pasti disiplin, punya jadwal harian. Dia tidak akan menyanyikan waktunya. Ya. Apa yang dilakukan? Dia pasti memiliki jadwal yang harus dilakukan
seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Tanpa punya jadwal, Anda tidak akan punya produktivitas target. Kapan mau selling, prospecting, demo, kapan follow up, kapan mulai pendidikan, kapan konsultasi, kapan me time dengan keluarga. Pokoknya tanpa jadwal ini saya yakin Anda hanya mengalir menjalani hidup ini tanpa ada keinginan perubahan yang luar biasa. Oke? Yang kedua, sang juara pasti rendah hati. Apa rendah hati? Dia pasti memiliki sikap, pola pikir, ya, open mind. Karena apa? Dia selalu siap belajar dan siap mengajar. Kenapa dengan rendah hati? Dia akan mudah menerima masukan. Apa? Dia akan menyadari bahwa kita sudah mungkin melakukan, tetapi dengan rendah hati kita akan banyak belajar kepada siapapun yang itu bisa memberikan perubahan yang nyata untuk kehidupannya. Nah, jadi untuk teman-teman ya, dia akan mengajak mitranya belajar tanpa praktik hasil benar-benar dengan upline bikin kaya dan upline yang bikin sukses. Oke, sang juara teman-teman yang ketiga, pasti dia akan memberikan contoh. Dia akan ajarkan, tunjukkan jalan sukses, bukan menguatkan ego pribadi. Pokoknya harus ikut aku, manut aku. Pokoknya aku upline-mu, aku upline, pokoknya harus manut aku. Ini caraku. Tetapi dia akan tunjukkan. Leadership itu, leader ya, sesuatu yang besar itu punya leadership. Leadership apa? Leader action. Bukan posisi. Ya. Jadi seorang yang sukses, sang juara pasti memiliki leadership. Bukan posisi apa saya lakukan. Nggak penting posisi, tetapi bagaimana saya bisa berkarya. Kalau Anda sebagai seorang leader, ya, Anda akan bekerja bagaimana Anda bisa bekerja membersamai, membangun, mensupport mitra-mitra. Bukan aku Diamond grupmu, aku Clone Diamond, bukan. Tapi aku bisa bagaimana bisa membantu Anda, mensupport Anda. Nah, oke. Maka dari itu, mari kita renungkan. Ketika Anda masih loyo, masih belum bisa mendapatkan sesuatu, coba renungkan ini. Apakah Anda masih memiliki semangat untuk meraih kebahagiaan ke depan di tahun 2002 ini? Atau Anda memang benar-benar memang sudah menjadikan NASA bukan nih. Tapi yakinlah teman-teman di luar sana, nanti bisa kita tampilkan bagaimana dia seperti tadi malam Bu Diah Suwarti, ya, Bu Diah Rohimah yang dari Banyumas itu, umur 6 tahun di Hong Kong, tapi luar biasa sekali semangatnya. Nah, mari kita renungkan, ya. Coba teman-teman bayangkan, teman-teman. Lihat, seorang kakek usia hampir 90 tahun. Masih malam. Coba teman-teman itu rasakan apa yang dilakukan. Beliau masih punya semangat kerja, gak bergantung dengan anak-anaknya, rela. 1.000, 2.000, untung aja, tapi dia tetap lakukan. Satu tujuan, aku berdiri di atas kakiku. Coba sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Budi, malam ini, bukan malam ini ya, dini hari, ini sudah hampir menjelang jam 1 dini hari. Saya melihat beliau, Mbah Widi, berjualan mainan anak ini. Dan satu mainan ini beliau jual hanya Rp2.000 saja. Nah, teman-teman yang di Surabaya kalau lewat di Jalan Arif Rahman Hakim depan Indomaret ini, berhenti ya, belilah mainan beliau ini ya, Rp2.000 saja. Kalau sore beliau berada di toko Sakinah, toko alat tulis ya. Mbah Miti, sosok tangguh pejuang nafkah. Nanti subuh pulang ke Lamongan, setiap hari seperti itu.
Mbah, iki wonten bikinan jenengan. Nggih. Untuk kami muga-muga berkah manfaat. Nggih. Nggih. Nggih, dinasi sehat nggih. Nggih. Setua ini ya, yang seharusnya sudah beristirahat di rumah bersama keluarga, tapi tidak dengan Mbak Miti. Jam sekian larut ini belum pulang menjajakan dagangannya ini, hanya demi sesuap nasi, hanya demi menafkahi keluarga tercinta di rumah. Jadi teringat ayah sendiri ya ketika melihat sosok seperti beliau ini. Orang tua di luar sana sudah beristirahat, sudah tidur pulas, tapi tidak dengan Mbak Miti. Masih dengan sabarnya menunggu calon pembelinya. Pas saya lewat tadi, beliau termenung, tidak satupun dagangannya laku. Tanpa berpikir panjang, kita pun langsung berhenti dan menghampiri beliau. Alhamdulillah, ini adalah memang semata-mata kehendak Allah. Kita lewat sini dan bisa bertemu dengan sosok beliau. Dibeli ya teman-teman yang lewat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang berbahagia, coba rasakan teman-teman sedikit flashback aja. Apa yang sudah kita lakukan tahun 2020-21? Anda sudah tentukan bisnis, dikenalkan potensi bisnis NASA yang sangat luar biasa. Anda diam, Anda santai, terus Anda melaju. Anda berhenti, crossing Anda sudah melebihi puncak. Dan yang sama adalah keadaan keluarga Anda tidak ada perubahan apa-apa. Sementara crossing Anda sudah memiliki kebiasaan yang positif yang baru. Keluarga bahagia, bisnis NASA yang membahagiakan. Ini kenapa? Karena sesuatu yang Anda lakukan hanya menjalani, belum membangun. Ayo lakukan yang terbaik. Apakah Anda rela nanti seperti Mbak Miti? Oke Mbak Miti, perjuangan luar biasa. Etos kerjanya, saya pun malu. Usia 90-90 tahun, luar biasa. Sampai malam dini hari masih berjualan. Tidak kenal lelah. Demi sesuap nasi untuk keluarganya. Satu hal lagi teman-teman. Dari sisi yang lain, coba Anda bayangkan, ketika itu terjadi pada Anda, sampai usia tua Anda harus melakukan begitu. Dan itu terjadi juga kepada orang tua, apa yang harus Anda katakan? Anda sudah diberikan pemahaman, peluang bisnis yang sangat luar biasa, jalur sponsorisasi. Upline Anda, lembaga support, FKS, lembaga support, Diamond Network, luar biasa. Jangan sia-siakan itu. Anak Anda, istri Anda, suami Anda, jangan. Waktu tidak bisa diundur teman-teman. Satu, bisnis ini layak diperjuangkan. Agar apa? Untuk masa depan. Upline Anda sudah membuktikan. Leader-leader Anda, Crossland, sungguh banyak. Nah ini, direfleksi di akhir tahun ini, saya ingin, mungkin bisa dikatakan, omongan Munir itu apa? Tapi saya yakin, upline Anda adalah orang-orang yang peduli
Belum tentu saudara Anda, tetangga Anda menginginkan Anda bahagia, tetapi upline core Anda, jalur sponsorisasi Anda pasti ingin Anda bahagia. Kenapa? Ketika melihat bahagia, dia pasti akan lebih bahagia. Upline Anda mungkin saat ini sudah bahagia dengan kehidupan bisnis, tetapi begitu melihat Anda bahagia, jauh lebih bahagia, pasti dia akan merasakan sebuah bahagia dalam kebahagiaan. Maka tik tok, tik tok, tik tok. Waktu terus berjalan. Waktu terus berputar. Dan gak peduli sudah sampai mana hidup kita. Sudah sampai mana target kita. Waktu berlalu begitu cepat. Dan rasanya hidup ini berlalu dan kita belum berbuat apa-apa. Belum berbuat hal yang signifikan untuk diri kita, untuk orang sekitar kita. Dan gak kerasa kita hampir di penghujung tahun. Tapi rasanya kita gini-gini aja, malah buruk dan makin memburuk. Rasanya kita tetap sama, tetap susah bangun subuh tepat waktu dan pergi olahraga. Kita tetap susah berhenti dari kecanduan main game. Kita tetap susah perjuangin usaha karena kita angin-anginan. Kita tetap susah buat materi dan konten karena kita terpaku dengan ribuan alasan. Gak ada waktu, lagi sibuk, diajak teman hangout, diajak main Mobile Legends, diajak main Among Us. Tapi mulai sekarang sudah gak ada waktu lagi. Dan ini saatnya kita bangkit. Ini saatnya kita maju. Kita ubah semua kebiasaan buruk kita. Sekecil apapun itu, kita terus berjuang merubah hal-hal yang gak penting di diri kita. Gak ada lagi untuk kompromi. Gini ya, motivasinya tidak ada satu hal pun yang berubah dengan sendirinya. Kita nggak akan tiba-tiba dapat pelanggan, kita nggak akan tiba-tiba dapat pekerjaan baru, kita nggak akan tiba-tiba dapat tubuh yang langsing. Nasib kita itu pun nggak akan tiba-tiba berubah. Bahkan Tuhan menuliskan dalam ayatnya, tidak akan berubah suatu kaum sebelum mereka akan mengubah sendiri. Sekarang, perubahan apa yang sudah kamu lakukan? Perubahan apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu belum kepikiran, jangan harap hidup kamu akan berubah. Berubah itu dimulai dari cara pikiran kamu dan action kamu. Jangan terlalu banyak mikir, segera berbuat, segera bertindak, mulai langkah baru, langkah pertama kamu. Seberapa sulitnya itu? Yang kamu perlukan itu adalah memulai. Langkah apapun itu, setidaknya kamu memulai. Sudahlah, jangan kebanyakan bermimpi. Yang kamu perlukan itu adalah sesuatu yang spesifik. Apa yang kamu lakukan di hari Senin, apa yang kamu rencanakan di hari Selasa, strategi apa yang kamu terapkan di hari Rabu. Buat detail, jangan ada waktu sehari 86.400 detik itu terbuang dengan yang gak ada hubungannya dengan target kamu. Ini waktunya kamu merangkai hari-hari kamu menjadi rangkaian hari-hari yang benar-benar terukur dan akan membuat kamu berhasil. Karena kamu buat hari kamu yang berbeda dengan orang lainnya. Kamu mengukur tiap detiknya, kamu berusaha dan bekerja. Dan itu yang membedakan kamu sukses nantinya atau kamu hanya jadi pecundang. Ini yang akan mengukur kamu, apakah kamu terlalu lambat, apa terlalu santai, terlalu banyak nongkrong, terlalu banyak main.
Tik-tok. Di keterbatasan fisik kamu, di keterbatasan langkah kamu, jangan biarkan diri kamu menyesal karena kamu gak akan manfaatin tiap waktu kamu, tiap nafas kamu, tiap keringat kamu, tiap darah kamu. Jangan lagi kamu biarkan diri kamu nantinya hanya berandai-andai. Andai saya tetap bertahan di bisnis saya, andai saya tetap berusaha jadi musisi, andai saya tetap memperjuangkan dia. Jangan lagi, jangan pernah kamu buat komitmen sama diri kamu. Kamu bersumpah sama diri kamu dan untuk kamu terus berjuang di sana. Kamu berjanji gak akan lewatin harimu begitu saja dan kamu terus tumbuh, terus menjadi yang terbaik dan diri kamu terus lebih baik daripada sebelumnya. Kamu pasti bisa. Menang lotre atau undian 1 miliar dari bank. Jamnya, lalu sekarang kamu baru mulai kembali kamu aja. Mau sampai kapan seperti itu? Sampai tukang bubur naik haji, dihajiin 12 kali juga gak akan tercapai. Baru sedikit usaha udah ngeluh. Ya, sekarang cari baju sepatu olahraga, lalu keluar rumah. Tidak ada yang buat kamu berhasil kecuali konsistensi kamu. Gak ada yang bikin kamu gagal kecuali kemalasan kamu. Dan gak ada yang berhak nentuin kamu berhasil atau gagal kecuali usaha kamu dan Tuhan. Kita hidup berusaha membuat keadaan senyaman mungkin. Lingkungan kita merancang keadaan yang mudah, gak ada tantangan dan malas berusaha lebih. Lalu dengan lingkungan pilihan kamu sekarang, kamu sudah dapat pekerjaan sesuai mimpi kamu, rumah yang luas dan layak dan mobil bagus. Mereka bilang, kamu punya mimpi itu yang realistis. Kamu gak mungkin bisa mewujudkan itu semua. Kamu gak sadar apa penghasilan kamu berapa? Yang cuma ngepas buat bayar cicilan dan hidup doang. Terus kamu mimpi pengen punya rumah di Pondok Indah dan mobil mewah. Mereka itu gak ngerti. Mereka yang bilang itu pikirannya sempit, wawasannya pas-pasan, yang terbatas dengan realitas yang ada. Sekarang kamu berpikir, kamu pilih jadi orang yang biasa-biasa aja, leha-leha nikmatin hari dengan hangout, nonton TV atau YouTube, tapi tetap miris ngelihat orang lain bisa liburan ke luar negeri berbulan-bulan dan punya rumah baru. Sedangkan kamu hanya bisa ngeliat postingan teman kamu yang baru aja ganti mobil, sedangkan kamu masih pakai motor bekas. Kamu punya dua pilihan. Lanjutin rutinitas kamu sekarang, terus nyinyir, lihat orang di Instagram dan kubur impian kamu dalam-dalam. Atau kamu berubah sekarang, berubah menjadi seorang yang kamu impikan. Langkah untuk berubah bisa dimulai dengan kurangi waktu hangat kamu 1 hingga 2 jam. Kamu bisa mengurangi waktu istirahat kamu 1 hingga 2 jam. Setidaknya kamu berubah, setidaknya kamu berusaha mengejar apa yang kamu cita-citakan, daripada kamu cuma tiduran di rumah, mainin HP, lihat sosial media, atau main game. Kamu pikir orang besar yang ada sekarang itu mendapatkan semuanya dengan leha-leha? Tidur-tiduran di kasur, tiba-tiba datang aja uang banyak, rumah mewah dan mobil bagus. Gak begitu cara kerjanya dunia. Jangan pernah bermimpi kalau kamu gak pernah mau berusaha. Jangan pernah bermimpi kalau kamu gak pernah mau berkomitmen untuk terus bekerja. Jangan pernah bermimpi kalau kamu gak mau disiplin dan push diri kamu untuk mendapatkan itu semua. Hidup ini cuma sekali. Sayang kalau kamu habisin waktu kamu cuma untuk memenuhi nafsu dan cari hiburan untuk pelarian karena kamu bosan sama keadaan.
buat hidup kamu bermakna. Buat hidup kamu penuh karya. Buat hidup kamu yang setidaknya membawa manfaat bagi orang lain. Buat hidup kamu dan tujukan bahwa kamu adalah orang yang totalitas dan berusaha keras untuk mendapatkan yang kamu impikan. Mendapatkan yang orang lain selalu bilang, kamu gak mungkin bisa ngedapatin itu. Tapi kamu tunjukkan sekarang. Tunjukkan sekarang bahwa kamu bisa ngedapatin itu semua. Kamu adalah orang yang luar biasa. Sahabatku, temanmu yang nyinyir itu bukan Tuhan. Mereka gak punya hak nentuin nasib kamu. Kamu yang buat diri kamu sukses. Kamu yang buat jalan kamu sendiri. Jangan pernah mengharapin orang lain ngebantuin kamu. Cukuplah Tuhan dan usahamu yang keras dan sepenuh hati. Jangan kotori hati ini dengan pengharapan dan janji manis seseorang atau perusahaan. Tuhan mendengar apa yang kita inginkan. Tuhan dekat dengan hambanya yang selalu berdoa. Dan yakin Tuhan akan selalu menunjukkan jalan kita, jalan yang paling indah dan terbaik. Jika kamu ingin menyerah, karena hambatan yang kamu hadapi sekarang, karena kesulitan yang kamu hadapi sekarang, jangan menyerah. Karena itu akan membuat diri kamu tumbuh lebih kuat lagi, lebih hebat lagi, lebih tahan banting lagi. Berjuang keraslah terlebih dahulu sahabatku. Buat dirimu makin pantas untuk mendapatkan semua itu. Buat dirimu memang berbeda dibanding orang sekitar kamu. Pada waktunya kamu akan menerima hasil jerih payahmu. Kamu akan menerima keberhasilanmu. Dan kamu adalah orang yang paling layak menerima semua cita-cita kamu. Gini ya, motivasinya tidak ada satu hal pun yang berubah dengan sendirinya. Kita nggak akan tiba-tiba dapat pelanggan, kita nggak akan tiba-tiba dapat pekerjaan baru, kita nggak akan tiba-tiba dapat tubuh yang langsing. Nasib kita itu pun nggak akan tiba-tiba berubah. Bahkan Tuhan menuliskan di dalam ayatnya, tidak akan berubah suatu kaum sebelum mereka akan mengubah sendiri. Kamu ingin menyerah sekarang, ingatlah ada orang yang bahagia ketika kamu berhenti. Ada orang yang tertawa bila kamu menyerah sekarang. Jangan biarkan mereka tertawa. Bungkam mereka dengan karyamu, bungkam mereka dengan keberhasilanmu. Yang kamu perlukan adalah kamu hanya percaya sama diri kamu. Dan kamu tetap di sana, apapun yang kamu hadapi, ombak apapun yang kamu arungi, badai apapun yang menerjang kamu setiap hari, yang kamu perlukan adalah kamu tetap di sana. Kamu berjuang di sana. Gak peduli orang bilang apa, kamu hanya perlu berjuang dan terus berjuang. Bila kamu masih ngerasa kesepian dan kamu menyesal menjadi seorang introvert, bukan artinya kamu perlu orang lain di sekitar kamu. Yang kamu perlukan adalah kamu. Yang kamu perlukan adalah kamu perlu diri kamu untuk tumbuh. Pahami itu dan buat komitmen sama diri kamu untuk kamu berubah lebih baik lagi. Buat komitmen untuk kamu lebih belajar lagi. Dan komitmen untuk kamu terus bersyukur sepanjang waktu. Sekarang, perubahan apa yang sudah kamu lakukan? Perubahan apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu belum kepikiran, jangan harap hidup kamu akan berubah. Berubah itu dimulai dari cara pikiran kamu dan action kamu. Jangan terlalu banyak mikir, segera berbuat, segera bertindak, mulai langkah baru, langkah pertama kamu. Seberapa sulitnya itu? Yang kamu perlukan adalah kamu hanya percaya sama diri kamu dan kamu tetap di sana. Apapun yang kamu hadapi, ombak apapun yang kamu arungi,
badai apapun yang menerjang kamu setiap hari. Yang kamu perlukan adalah kamu tetap di sana, kamu berjuang di sana. Gak peduli orang bilang apa, kamu hanya perlu berjuang dan terus berjuang. Sudahlah, jangan kebanyakan bermimpi. Yang kamu perlukan itu adalah sesuatu yang spesifik. Apa yang kamu lakukan di hari Senin, apa yang kamu rencanakan di hari Selasa, strategi apa yang kamu terapkan di hari Rabu. Buat detail, jangan ada waktu sehari 86.400 detik itu terbuang dengan yang gak ada hubungannya dengan target kamu. Ini waktunya kamu merangkai hari-hari kamu menjadi rangkaian hari-hari yang benar-benar terukur dan akan membuat kamu berhasil. Mulai sekarang, saya harus tetap di sana karena ada orang yang harus saya buat bangga. Orang itu adalah orang yang mempercayai saya, orang yang menyayangi saya, orang yang benar-benar ingin saya berhasil. Dan saya nggak akan pernah mengecewakan mereka. Saya akan terus berjuang demi mereka. Saya akan terus berusaha hingga berhasil karena itu adalah mimpi saya. Dan saya terus berjuang dan terus berjuang. Nah, teman-teman, inilah sedikit refleksi ya. Berani jujur itu hebat. Introspeksi pada diri kita sendiri, sudahkah kita berikan yang terbaik di tahun 2021 ini dan ke belakang kemarin. Kita tidak perlu menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan apapun, tapi yang terpenting kita berani jujur, berani evaluasi, berani introspeksi, dan ayo buatlah perubahan. Yang kemarin di tahun 2021 masih ngot-ngotan, masih belum merencanakan, masih belum ada target harian, target mingguan, bulanan, tahunan. Ayo. Yang kemarin masih ogah-ogahan, malas-malesan, home sharing. Ayo rutinkan home sharing sekarang. Kalau masih jauh dengan online, ya di grup WA sudah kita diskusikan dengan teman-teman ya, dengan home sharing harian ya, yang kita bagi dari tim-tim stokis sudah kita ajarkan itu dari 1-to-1, 1-8, 1 ini ya, dengan pola 6-1, 6 hari kerja. Hari ke-7 kita home sharing sekaligus evaluasi targeting ya, bikin plafon besar ya. Kenapa? Kebiasaan, sehingga apa? Kebiasaan numpuk poin, ya, titip poin, stokis, akhirnya hilang. Ya, kita bikin plafon target 1000, akhirnya apa? Kebiasaan yang dulu sulit tutup poin, akhirnya alhamdulillah 100 poin lewat, 200, 300, kebiasaan-kebiasaan hilang. Yuk, semua itu dimulai dari kebiasaan kita. Ya, segera konsultasikan ke apen-apen Anda. Ya, jangan biarkan apen-apen Anda itu tidak memberikan sesuatu. Karena apa? Anda dipandang bukan orang yang tepat. Konsultasilah. Saya yakin leader-leader Anda adalah orang-orang yang peduli dengan Anda. Dia pengen sukses Anda. Karena kebahagiaan Anda adalah kebahagiaan yang nyata bagi seorang apen. Selamat tahun baru untuk teman-teman semuanya yang berbahagia di Nusantara, dari pelosok penjuru, dari Papua sampai Aceh, dari Sangita Laut sampai timur ya, dari Berau sampai Bantul ya, dari Taiwan sampai Abu Dhabi sana, Jeddah, Turki ya, semuanya mitra-mitra FKS. I love you full untuk Anda semuanya. Ayo, bismillah, kita berdoa bersama di tahun 2022 ini kita makin solid, makin bersamai satu tujuan, yaitu sukses bersama, berjamaah, berkah mulia untuk kita semua. Barokallah dengan satu doa untuk teman-teman semuanya. Mari kita doakan NASA makin jaya, apen-apen kita makin bahagia, sehat selalu, bisa bersamai kita semuanya ya, termasuk Anda semuanya. Di tahun 2022 nanti dimudahkan, diberikan kesehatan dan pandemi segera berakhir, kita bisa menyelenggarakan pendidikan offline yang masif di mana-mana.
Terima kasih, salam dari benar hati dari channel 5113 Studio Karangjati untuk Anda semuanya. Selamat tahun baru. I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang.